warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferial Jamilia Sahab. Saya dari kelas 3B, NIM 2020-286-202 P0009, Prodi Pendidikan Luar Biasa di Universitas PGRI Argopuro, Jember. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang sudah diberikan oleh Bunda Sugihartati, MPD, yang membahas tentang pendidikan anak tunanetra. Di pertemuan pertama membahas tentang kontrak kuliah, dan setelah itu saya akan membahas materi tentang pendidikan anak tunanetra. Di kontrak kuliah ini membahas tentang perkenalan, identitas mata kuliah, tujuan pencapaian pembelajaran, serta apa yang akan kita pelajari dalam mata kuliah pendidikan anak tunanetra. Kemudian di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Di pertemuan kedua itu membahas tentang identifikasi dan klasifikasi tunanetra, yang membahas tentang ada definisi, ada identitasfikasi, ada kriteria, ada klarifikasi, ada karakteristik tunanetra. Definisi tunanetra adalah tunanetra berasal dari bahasa Jawa yang berarti tuno atau artinya rugi, dan netra tersebut artinya adalah mata. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tunanetra berarti suatu kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggu suatu organ mata atau kelainan mata atau kelainan penglihatan pada mata. Lalu, kalau menurut KBBI, itu tunanetra artinya bisa diartikan dengan rusak mata, luka mata, tidak memiliki mata, kerusakan pada mata, atau kurangnya penglihatan. Menurut ahli, anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatan mata secara optimal maupun secara ringan atau sedang dan berat. Lalu identifikasi tunanetra adalah dilihat dari segi anatomis, fisiologis yang menyangkut struktur anatomi atau organ mata. Kalau menurut anatomis, fungsi organ matanya itu rusak. Karena kerusakan tersebut pada matanya ini menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Lalu menurut anatomi fisiologi itu sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara medis, dan yang kedua secara ekstentis dan optometris. Kalau secara medis, ketunanetraan ini diartikan dengan penyakit atau fungsi penglihatan, sehingga membutuhkan layanan khusus dengan pengobatannya, kelainan pada matanya. Pengobatannya itu seperti apa? Pergi ke dokter mata atau ke spesialis mata, atau diserahkan pada ahlinya. Kalau secara ekstetis dan optometris, ketunanetraan yang diartikan suatu keadaan di mana mata ini mengalami kerusakan sehingga terlihat jelek, perlu dikoreksi dengan alat bantu visual, contohnya seperti kacamata atau kaca pembesar. Lalu klasifikasi itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada kelompok penglihatan yang sedikit normal tetapi membutuhkan koreksi lensa atau alat bantu baca. Dan yang kedua, kelompok ketajaman penglihatannya itu kurang atau sedang,
membutuhkan pencahayaan atau alat penglihatan khusus. Dan yang ketiga, kelompok yang memiliki penglihatan pusatnya itu rendah. Dan yang keempat, kelompok fungsi penglihatan pusat yang buruk. Dan yang kelima, kelompok termasuk buta total atau disebut dengan buta penuh. Lalu masuk ke kriteria tunanetra itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, kemampuan melihat. Yang kedua, kemampuan terhadap persepsi cahaya. Yang ketiga, kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau disebut visus diukur melalui silent test. Dan yang keempat, saat terjadinya ketunanetraan. Sekarang saya akan menjelaskan yang pertama, atau kemampuan melihat dibagi menjadi 2, yaitu ada buta total dan ada low vision. Yang pertama adalah buta total atau buta penuh. Artinya adalah mereka tidak bisa melihat sama sekali. Baik itu gelap maupun terang, mereka tidak tahu dan tidak ada pengalaman tentang cahaya. Buta total atau buta penuh ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tidak bisa melihat sama sekali atau di saat gelap atau terang. Dan yang kedua, memiliki sisa penglihatan. Jadi mereka masih bisa melihat antara gelap dan terang. Dan yang kedua, kemampuan melihat low vision atau disebut dengan kurang penglihatan. Itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah light perception, yang kedua adalah light projection, yang ketiga adalah tunnel vision, yang keempat adalah peripheral vision, dan yang kelima adalah penglihatan bercak. Yang pertama itu light perception, diartikan atau maksudnya itu dia masih bisa membedakan antara gelap dan terang. Kalau yang dimaksud dengan light projection itu maksudnya dia mengetahui perubahan cahaya atau masih bisa menentukan arah sumber cahaya. Kalau yang tunnel vision itu maksudnya visi terowongan. Maksudnya visi terowongan itu seperti apa? Jadi penglihatan pusat atau melihat objek dari segi tengahnya aja. Dan yang kelima, peripheral vision atau penglihatan samping. Maksudnya penglihatan samping itu adalah penglihatan objek dari segi kiri. Jadi mereka hanya bisa melihat objek dari segi kirinya saja. Kalau penglihatan bercak itu maksudnya melihat objek itu masih bisa, tetapi bagian-bagian tertentu itu tidak bisa dilihat atau tidak terlihat. Terus masuk ke kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau visus melalui silent test itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tingkat ketajaman 20/20 fik sampai 20/50 fik atau 6/6 meter sampai 6/16 meter. Yang kedua, tingkat ketajaman 20/70 fik sampai 6/20 meter sampai 6/60 disebut low vision. Dan yang ketiga, tingkat ketajaman 20/200 fik atau lebih 6/60 meter atau lebih berat. Dan yang keempat adalah tingkat ketajaman 0 atau visusnya 0 adalah buta total atau disebut juga buta penuh. Lalu sekarang kita masuk ke penggolongan ketunanetraan. Saat terjadinya ketunanetraan itu ada 3. Yang pertama adalah tunanetra sejak kandungan atau disebut dengan prenatal.
Dan yang kedua, tunanetra pada proses kelahiran atau disebut juga dengan natal. Dan yang ketiga, ketunanetraan setelah kelahiran atau disebut juga dengan postnatal. Artinya, prenatal adalah terjadinya pada kasus ibu hamil yang menderita penyakit. Contoh penyakitnya itu adalah HIV, cacar, ibu hamil jatuh, ibu hamil keracunan makanan atau minuman. Dan yang kedua, tunanetra pada proses kelahiran atau disebut juga dengan natal, itu kelainan pada kelahiran bayi yang mengalami nyungsang atau bayinya nyungsang, atau proses kelahiran menggunakan alat, atau bayi yang kekurangan oksigen. Yang ketiga, ketunanetraan setelah kelahiran atau disebut juga dengan postnatal, ketika masa balita atau anak-anak adalah bisa terjadinya ketika bayi atau maupun dewasa ataupun mau tua bisa terkena ketunanetraan. Contohnya, misal terkena penyakit DM atau diabetes mellitus. Dan kita masuk ke karakteristik ketunanetraan adalah ketunanetraan yang dialami seseorang ini menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam bersikap dan berperilaku. Karakteristik ini dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik secara fisik dan karakteristik secara psikis. Kalau karakteristik secara fisik itu kekurangan penglihatan dari lahir akan mempunyai dampak pengaruh yang mengganggu perkembangan motoriknya maupun motorik kasar ataupun motorik halus. Kalau karakteristik psikis ini adalah seseorang dengan alminum atau glukoma sering menunjukkan tingkah laku ekstrim atau mengekspresikan kalau dia gembira itu gembira banget, kalau dia sedih itu sedih banget gitu. Terus saya akan masuk ke penyebab terjadinya tunanetra, itu dibagi menjadi berbagai aspek. Yang pertama adalah penyebab terjadinya tunanetra. Dari berbagai aspek itu ada 3, yaitu masa prenatal atau masa sebelum kelahiran. Yang kedua adalah masa perinatal atau masa natal atau saat kelahiran. Dan yang ketiga adalah masa postnatal dan setelah kelahiran. Penyebab kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut atau penyakit berat atau kesalahan perlakuan terhadap tunanetra itu dibagi menjadi 2, yaitu ada buta bawaan atau disebutnya dengan buta cibi atau CB. Terus ada buta didapat atau disebutnya dengan AB. Dan yang kedua adalah mohon maaf, ini yang pertama itu masa prenatal atau sebelum kelahiran. Itu ada faktor genetik atau disebut faktor keturunan. Terus ada perkawinan sedara atau disebut incest. Terus ada inversi kehamilan, ada gangguan genetik, keracunan saat hamil, penyakit menular, inversi penyakit kotor, virus toxoplasma, faktor resus atau RH, pengalaman traumatik, dan pengguna sinar X atau radiasi. Dan yang kedua adalah masa prenatal, adalah proses pada kelahiran itu dan menjelang saat proses kelahiran itu. Mual-mual kelahiran itu sulit
pertolongan yang salah. Persalinan yang tidak spontan, lahir prematur atau kelahiran sebelum waktu kurang dari 9 bulan. Contohnya usia kelahiran 5, 6, 7. Dan yang ketiga adalah postnatal atau poskanatal, terjadinya kelahiran setelah anak dilahirkan pada usia perkembangan pada anak sudah lahir, yaitu pada usia perkembangan usia 18 tahun ini anak masih bisa terjadi kelainan, misalnya terkena kecelakaan, keracunan, atau tumor otak, diare, dan lain-lain. Lalu saya akan masuk ke kelainan mata yang bisa menyebabkan tunanetra pada anak yang dilahirkan. Kelainan mata yang bisa menyebabkan tunanetra pada anak yang dilahirkan itu ada 7, yaitu yang pertama adalah xeropalmia. Biasanya bayi pada perkembangan atau masa anak-anak lain kekurangan vitamin A, terus juga diare yang terus-menerus. Anak-anak masa oral sering sekali memasukkan benda-benda di dalam mulut. Lalu adalah trauma, penyakit mata yang terkena virus, Chlamydia traumatis. Dan yang ketiga adalah katarak, penyakit mata yang menyerang mata atau lensa mata yang menjadi keruh. Ini bisa disembuhkan dengan operasi. Otomatis kalau dibiarkan akan mengalami kebutaan. Dan yang keempat adalah penyakit glaukoma, penyakit mata karena cairan yang bertambah pada bola matanya. Tekanan pada matanya meningkat, akhirnya menyerang bola mata tersebut. Dan yang kelima, penyakit diabetik retinopati. Penyakit ini terganggu pada retina disebabkan penyakit pada DM. Retina ini pembuluh-pembuluh darah, akhirnya dampak bisa mengakibatkan kebutaan. Dan yang keenam adalah macular degeneration. Kondisi ini umumnya agak baik dari retina, itu secara beransur-ansur akan memburuk. Anak mengalami degenerasi ini masih memiliki penglihatan perifer. Retinopathy of prematurity dialami oleh bayi yang lahir prematur. Pada saat bayi ini dilahirkan secara prematur memiliki potensi penglihatan yang kurang. Jadi, peristiwa ini sering menimbulkan kerusakan pada selaput jalan atau retina. Dan juga bisa melibatkan ketunanetraan atau buta total. Jadi, trauma ini merupakan penyebab utama timbulnya kebutaan di negara yang sedang berkembang. Tetapi banyak sekali organisasi yang berhubungan dengan kesehatan ini memiliki program-program ini mencegah kebutaan. Contohnya diabetes mellitus atau DM, glaukoma, katarak merupakan penyebab umum. Dan yang ketiga dan selanjutnya adalah degenerasi dan penurunan anatomis dan fisiologis. Ini akan berakibat gangguan pada organ mata dan tentunya pada fungsi penglihatan. Misalnya kasus makula degenerasi adalah di retina glaukoma. Dan selanjutnya, jadi perlu diketahui menurut WHO dewasa akhir tua itu di usia 70 tahun. Penyebabkan kelainan pada mata itu ada diabetes atau DM, hipertensi, infeksi sistemik,
neuropati endokrin, radang konjungtiva, kelainan genetik, dan kekurangan vitamin A. Terus ada trauma orang dewasa atau trauma pada anak-anak. Kalau trauma itu sendiri ada trauma tajam, ada trauma bahan kimia, ada trauma sinar tajam, ada trauma listrik. Jadi, kesimpulan dari presentasi saya tentang pendidikan anak tunanetra ini adalah tunanetra merupakan suatu kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Tunanetra memiliki dua kemampuan. Yang pertama adalah buta total atau buta penuh. Mereka tidak bisa melihat sama sekali, baik itu gelap atau terang. Mereka tidak tahu atau tidak ada pengalaman tentang cahaya. Dan yang ketiga adalah light projection, hanya bisa membedakan antara gelap dan terang. Jadi masih ada sisa-sisa penglihatan. Dan kelainan mata dari segi medis dan kebidanan itu dibagi menjadi 3, yaitu masa prenatal atau masa sebelum kelahiran, masa perinatal atau masa natal atau disebut saat kelahiran, atau masa postnatal atau setelah kelahiran. Kelainan penyakit pada mata itu bisa terjadi pada penyakit diabetes atau DM, hipertensi, infeksi sistemik, terus ada oftalmopati endokrin, radang konjungtiva, kelainan genetik, dan kekurangan vitamin A, dan trauma orang dewasa dan anak-anak. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.